Halo, bertemu lagi bersama saya Jonas di Halo Kopi. Pagi hari ini kita sudah kedatangan sebuah mesin yang sangat keren. Untuk sama-sama kita review singkat, kita lihat performanya. Mesin ini sangat menghebohkan dunia specialty coffee di seluruh dunia karena memang kehadirannya sudah sangat dinanti-nanti. Dan sebenarnya dia muncul di saat yang tepat. Mesin apakah itu? Kita lihat bersama. Ini adalah Victoria Arduino Eagle One Prima. Prima mengacu pada satu grup. Nah, jika sebelumnya sekitar 2 tahun lalu Victoria Arduino akhirnya mengeluarkan varian terbaru mereka, yaitu Victoria Arduino Eagle One setelah Black Eagle. Nah, ini merupakan versi yang lebih baru lagi dan tentunya satu grup. Mengapa tadi saya sempat bilang bahwa mesin ini dikeluarkan di waktu yang tepat? Seperti kita ketahui bersama bahwa 2 tahun belakangan ini dunia dilanda COVID-19 yang tentunya membuat suasana, membuat seluruh keadaan menjadi berubah total. Satu hal yang kita lihat bahwa dengan adanya COVID-19 dan pembatasan di sana-sini, behavior juga ikut berubah. Di dunia kopi, home brewer semakin banyak. Tidak hanya manual brewing, tapi juga mereka yang mau membeli mesin espresso di rumah untuk sekedar ngopi sehari-hari. Karena memang untuk ngopi ke kafe pada saat itu PSBB, PPKM, pembatasan di mana-mana itu lumayan susah. Nah, saya sendiri mengalami bahwa beberapa orang teman saya itu rela nih untuk invest, mereka mau beli mesin espresso, beli grinder, dan invest banyak hal mengenai coffee bar pribadi ya, untuk di rumah. Inilah mengapa saya bilang Eagle One Prima dia muncul di saat yang tepat. Eagle One Prima ini diklaim memiliki performa yang sama dengan mesin-mesin komersil mereka. Apakah benar seperti itu? Mari sama-sama kita lihat. Mesin ini masih mati. Satu hal yang saya baca dan banyak dibicarakan adalah bahwa dia punya startup yang sangat cepat. Jadi posisi mesin dingin, ini sudah mati semalaman nih, dia bisa dengan cepat mencapai suhu yang diinginkan. Suhu untuk brewing hanya sekitar less than 10 minutes. Jadi mesin ini nyalainnya di sebelah sini nih. Di bawah sini ada on off. Dia akan nyala lampu yang di tengah ini di press hold. Nah, langsung nyala. Ada indikator temperatur air di atas sini. Tadi sempat sekilas kelihatan 18 derajat. Jadi suhu memang masih dingin ya, karena semalaman dia barusan mati. Nah, kita akan mulai, kita akan tunggu kira-kira dia berapa lama untuk mencapai suhu yang kita inginkan. Kita ambil timer, coba di timer. Tampilan mesinnya juga termasuk sangat minimalis tapi stylish, fungsional juga. Ada sedikit yang berbeda dari steam one-nya, nih bentuknya seperti ini nih. Kemudian di drip tray juga ada bolong, jadi ini tempat untuk steam one-nya masuk di sini. Untuk pencetan steam one nya ada 2, bisa ke atas atau ke bawah. Yang atas itu fungsinya seperti ini nanti. Lepas, pencet, nyala dia kalau dipencet, kemudian kalau dilepas dia mati. Lepas dia mati. Sedangkan kalau ke bawah dia auto jalan terus. Untuk matiin harus dipencet bawah lagi. Kita pencet dia nyala, kita pencet lagi dia mati. Nah, seperti itu. Di sebelah sini adalah hot water. Kita pencet atas dia nyala, dia mati. Bawah juga sama. Kalau bawah lebih nyala, langsung mati. Cuman sedikit-sedikit. Ini semua temperatur air yang keluar dan berapa lama durasi keluar itu bisa diatur melalui apps. Ini go screen-nya, kita lihat sekali lagi. Kalau brewing, dia akan keluar angkanya 1, 2. Kalau dia berhenti,
dia akan berhenti, kemudian dia nanti ada sesuai settingannya berapa lama lagi nanti dia akan hilang, jadi kembali hitam gelap. Untuk sumber air di Eagle One Prima ada dua. Yang pertama di tangki atau ini kita bisa buka di sini. Kalau mau tahu daya dan sistem lainnya kita juga bisa lihat ada di bawah sini nih. Dayanya sekitar 2600 watt, itu adalah daya maksimalnya dia. Biasanya daya maksimal ini dipakainya pada waktu memanaskan mesin di pagi hari setelah mati semalaman. Nah, ini tangkinya, tinggal masukin air, kalau dilepas gampang juga, tinggal ditarik, truk gitu dia akan lepas, 2 tangan. Kapasitas mungkin sekitar 1 literan ya, kalau nggak salah, kurang lebih. Sekalian saya tunjukin bagian belakangnya, tuh cakep banget kan, tuh. Nah, dia minimalis, hanya logo Victoria Arduino, tidak ada lampunya, dia ada LED lampu di bagian sini. Nah, kemudian opsi lain untuk sumber air selain di sini tadi, di tangki, juga kita bisa langsung plumbing ke sumber air, jadi galon. Tipe selangnya itu braided, jadi nggak karat dan dia lebih stylish ya, lebih fancy. Ini punya untuk listrik, ini untuk pipa buang. Jadi air kotor buang masuk ke dalam galon kotor di bawah. Biasanya kalau untuk setup cafe kan di bawah ada 2 galon, 1 galon air kotor, 1 galon air bersih untuk brewing. Untuk drip tray-nya, cara ngelepasnya tinggal ditarik seperti biasa. Tunggu. Di sini ada karetnya. Ini agak beda dengan yang biasanya. Ada karetnya. Mungkin tujuannya ini untuk menahan backsplash. Kalau ada air yang masuk, dia backsplash supaya dia nggak jatuh ke meja atau nggak mengotori bagian belakang ini. Nah, di sini ada tempat penampung airnya. Di dalam sini nanti itu ada sistem HX-nya. Ini yang sedikit unik, jadi fitur TERS itu nanti adanya di dalam sini. Tampilannya agak sedikit berbeda untuk drip tray karena modelnya ini perforated, bolong-bolong gitu. Biasanya kan dia bentuk garis-garis. Nah, ini agak beda. Bentuknya gini, ada logonya Eagle One Prima di sebelah sini. Kemudian juga ada gauge atau indikator ya di sebelah sini. Untuk gauge untuk menunjukkan tekanan dari water boiler. Kita nyalakan steam, dia akan turun relatif stabil. Jadi dia menunjukkan pressure di water boilernya. Sekaligus juga sebagai indikator power uap yang keluar dari steam one, dan ini juga bisa disetting dan dilihat di aplikasi handphone. Steam one seperti biasa dia no burn, jadi tidak membakar, anget-anget aja di sini. Tapi kalau lama-lama kayaknya agak panas juga, tapi masih relatively safe. Di atas kita bisa lihat di sini bisa lumayan banyak, tempatnya cukup luas untuk gelas. Bisa sampai 1, 2, 3, 4 row, dan ke belakang mungkin sekitar 3, sekitar 4 tergantung gelasnya. Portafilter Victoria Arduino ini juga menurut saya handle-nya mewah banget karena terbuat dari kulit ya. Nah, ini feel-nya itu beda. Dan dia satu hal yang juga saya suka, kalau ditaruh di atas meja, ininya lurus, permukaannya dia lurus. Hal ini memudahkan kalau untuk tamping, jadi kita bisa tamping, taruh di atas meja, kita tamping langsung, dia lurus hasilnya. Setelah ini kita akan coba bikin kopi ya. Ini sekilas setup di meja bar Halo Kopi. Nah, jadi kita coba bisa nggak nih bikin mesin pakai tangan satu nih. Oke, biasanya kalau kita keluarkan ininya, portafilternya kita keringin dulu. Oke, nah kemudian selanjutnya kita timbang, diter. Tujuannya supaya kita tahu dosisnya atau berapa banyak kopi yang akan dipakai di setiap shotnya.
Oke, kita timbang, kita tare, ini 0. Nah, kemudian kita lanjut. Ini grinder yang kita pakai adalah grinder i1 Prima. Grinder kecil tapi sangat powerful. Ini board size-nya 75 mili, sama persis dengan Mitas One. Oke, kita lihat. Dia punya fitur silent, jadi suaranya juga tidak berisik, halus banget. Oke, nah kita kembalikan lagi. Tujuan kita menimbang ini adalah supaya konsisten. Setiap kali kita bikin kopi, dosisnya sama, kopinya sama. Ini seperti yang saya bilang tadi, dia bisa berdirinya itu lurus, jadi gampang. Ditaruh, kita bisa putar. Ini adalah distributor. Fungsinya supaya kopinya terdistribusi dengan baik, sama rata. Juga tebalnya juga sama, kemudian kita pakai tamping. Oke, karena dia lurus, kita bisa tamping di atas meja seperti ini. Tangan satu juga bisa ternyata bikin kopi loh. Cup, tare, ini saya pinggirkan, dan ini juga saya pinggirkan, karena supaya tempat kerja kita jadi luas. Kalau ada dia di sini kan bikin lebih sempit. Sudah saya tare, satu juga ini kita sini. Nah, kemudian kita masukkan, kita tekan yang tengah, udah kering. Nah, kita lihat alirannya ini sangat deras sekali. Tujuan kita mau dapat sekitar 27 gram di dalam cup. Tapi karena waktunya ini 20, ini artinya grind size kita terlalu kasar. Masih kasar, karena memang grind size masih belum kita setting ya. Nah, kita akan lihat bahwa kita maunya ekstraksi ini selesai di waktu sekitar 28 sampai 32 detik. Itu range yang biasanya kita pakai. Jadi, apa yang akan kita lakukan sekarang adalah, karena dia ngocor, kita akan coba untuk bikin grind size-nya menjadi sedikit lebih halus. Itu nanti diputar di sini. Di sebelah sini ada putar. Oke, kita setting dulu ya. Nanti setelah setting kita akan kembali lagi. Oke, grind size sudah kita adjust. Kita kasarin sedikit tadi di grinder. Sekarang kita coba lagi. Apakah dia bisa masuk sesuai dengan target yang kita mau. Berat mesin cukup kokoh, karena tadi waktu muter portafilter, asal kita pelan-pelan, tangan satu dia juga nggak geser. Jadi cukup steady. Nah, keluar di detik 12 biasanya juga seperti itu. Streamline-nya bagus, halus, terus tipis. Dia continuous flow-nya dia bagus, pelan-pelan. Kita lihat waktu dan berat. Korelasinya apakah masuk? Itu 22, 3, 24. Nah, mati. 26, 31 detik. Oke, ini target waktu saya, dia udah masuk. Jadi kita sekarang tinggal coba kopinya yang black. Kita akan coba juga sekaligus kita coba nanti bikin latte art. Oke, ini kita cobain dulu. Espressonya kita cobain. Sweet, balance. Fruity juga. Good, very good. Oke, untuk latte art kita minta bantuan sama Mas Dika nih. Kita bikinin, oke, bisa. Di flash dulu seperti biasa, kemudian kita lihat nih. Dia steady aja di satu titik. Kalau udah naik, dinaikin sedikit. Untuk powernya Steam One kita bisa atur, sesuaikan sama selera ya. Jadi sebaiknya sih tidak terlalu kuat supaya dia punya waktu untuk texturing, susunya muter-muter begitu. Dan juga biasanya kalau terlalu cepat, teksturnya nggak bisa sebagus yang waktunya agak sedikit lebih lama. Nah, ini kita lihat, oke.
Lihat. Tuh. Halus, no bubble-bubble, no play-play. Ini sudah siap buat kompetisi. Oke, ini kita coba lagi dari teksturnya. Dia bisa halus, hasilnya tidak ada bubble-bubble. Kuncinya adalah powernya steam harus disetting dulu via aplikasi. Dia biasanya by default agak sedikit terlalu kenceng. Nah, itu susah untuk kontrolnya. Kalau dia terlalu kenceng, dia pasti bubbly. Dan juga secara tekstur tidak bisa bagus dan tidak bisa halus. Ini bagus banget, perfect. Kalau yang udah sering ngerasain kopi dari mesin espresso, seharusnya bisa ngerasain ada perbedaan karakter dari kopi dan bahkan milk texturing dari Victoria Arduino. Dia arahnya lebih ke halus, kompleks, lebih soft, tone down, bukan yang tipe bulat, strong, spiky kayak gitu, enggak. Sepertinya mereka mencoba arahnya ngincer ke complexity of flavornya itu. Jadi it's quite different karena kita biasanya pakai setup, kita pakai Shineso, kita pakai piston juga ada. Sebelumnya saya juga pernah pakai La Marzocco. Bukan yang mana yang lebih enak, tapi adalah perbedaan karakter dari tiap-tiap mesin. Itu yang sangat menarik. Dan kalau menurut saya pribadi, mesin Victoria Arduino Eagle One ini bisa dibilang yang satu grup nih. Yang satu grup, kalau menurut saya pribadi, dia live up the expectation sih. Sebenarnya dia quality-nya secara hasil, espresso, cappuccino, hasil kopi yang dihasilkan, itu setara dengan mesin dua grupnya. Mungkin beda-beda tipis, tapi I don't think itu terlalu signifikan ya. Jadi bisa dibilang live up the expectation. Apakah bisa untuk komersil? Bisa. Apakah disarankan? Yes. Secara power, secara ergonomik, secara pengoperasian dia bagus banget. Looknya luar biasa. Stylish ini very catchy. Siapa aja yang ngeliat kayaknya bakalan jatuh cinta, bilang kayak wow, ini mesinnya ganteng banget. Hari Sabtu dan Minggu kemarin kita udah coba mesin ini secara live di lingkungan coffee shop. Jadi banyak customer, banyak orderan, kita bikin satu persatu, kita coba, kita tes segala macam. So far live up the expectation, hampir tidak ada kendala yang berarti, operasional lancar dari opening sampai closing. Tidak ketinggalan fitur berupa aplikasi yang bisa di-download dan disetting dari HP, juga sangat membantu untuk presisi, dan juga kita bisa memantau dari HP saat ini kondisi sistem di mesin kita sedang gimana nih settingnya. Itu membantu banget. Kontrol-kontrol untuk power steam wand, untuk suhu, juga untuk flush atau cleaningnya juga sangat membantu. Saya ada beberapa hal yang perlu di-highlight dari performa mesin Eagle One Prima ini. Yang pertama, bagi saya yang sangat istimewa dan sangat berasa itu adalah energi efisiensinya. Saya pernah punya mesin satu grup juga yang cukup gede dengan daya sekitar hampir sama 2500. Itu kalau dicolok ke colokan rumah atau colokan biasa, colokan itu bisa sampai panas gitu. Karena nggak tahu juga ya, karena mungkin dia boros, dia nyerap energinya itu banyak. Awalnya juga sempat khawatir, kita ada nyala mesin 2 grup 1, kemudian AC 2 PK juga nyala, dan ini juga nyala gitu secara bersamaan. Bahkan dia pagi, dia manasin dulu, narik daya paling banyak. Wah, bakalan jeglek nih. Tapi ternyata enggak, sepanjang operasional, lancar-lancar. Bahkan hampir di cafe ini hampir kayak nggak ketambahan daya gitu. Saya rasa dia memang benar-benar energi efisiensinya itu luar biasa. Dengan banyaknya variabel-variabel yang bisa dikontrol, yang bisa di-adjust, tentu saja memberikan keleluasaan buat kita menemukan setting yang paling cocok sesuai dengan apa yang kita mau.
Setiap mesin yang memiliki fitur energi efisiensi biasanya punya kekurangan adalah di performanya. Performanya bakalan berkurang. Hal ini saya rasa nih, saya nggak ngelihat ada significant reduce atau penurunan yang berarti dari hasilnya dia. Sesuai klaimnya dia bisa menghasilkan performa yang sama dengan mesin-mesin komersil hanya dengan sepertiga daya saja. Sepertinya benar sih. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih untuk tim Tovin Jawa Timur, Pak Aris, Pak Johan, dan tim yang meminjamkan kami unit ini untuk kami review. Menurut saya mesin ini tidak hanya capable untuk rumahan, tapi juga sangat mampu digeber dipakai di lingkungan komersil. Apapun bisnis Anda, sepertinya mesin ini layak untuk dipertimbangkan. Silahkan coba test drive, atur dengan tim Tovin Jawa Timur, Pak Aris, Pak Johan, bisa dikontak. Saya akan sertakan kontaknya nanti di bawah. Untuk review kali ini memang saya tidak membahas spesifikasi terlalu banyak, karena hal itu bisa didapatkan di website ataupun di PDF-nya. Sekian preview singkat kami bersama Eagle One Prima hari ini. Sampai berjumpa lagi, saya Jonas dari Halo Kopi. Kita ketemu lagi di video-video kami berikutnya. Semoga membantu. Have a good day. Bye.